Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Virginia Sasi, NPM 12170044. Saya dari Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, semester 7B. Baik, saya akan jelaskan mengenai Teorema Rybczynski. Jadi, Teorema Rybczynski dikembangkan pada tahun 1955 dengan ekonomi Inggris kelahiran Polandia, Tadeusz Rybczynski 1923 sampai 1998. Jadi, menurut teorema ini, pada harga barang yang relatif konstan, peningkatan banyak suatu faktor atau faktor endomen akan menaikkan output sektor yang menggunakan faktor tersebut secara intensif dan penurunan absolut output sektor lain. Dalam konteks model Heckers-Ohlin, perdagangan terbuka antar negara berarti perubahan persediaan faktor relatif antar negara yang dapat mengarah kepada perubahan kuantitas dan jenis output antar negara tersebut yang akan mengarah ke kesetaraan harga input produksi seperti gaji atau penyetaraan harga faktor. Jadi, hubungan selang banyak faktor dengan output. Teorema Rybczynski menunjukkan bagaimana perubahan banyak faktor mempengaruhi output suatu sektor dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Teorema ini berbuat jasa untuk menganalisis pengaruh investasi modal, imigrasi, dan emigrasi dalam konteks modal Heckers-Ohlin. Pertimbangkan diagram di bawah yang menggambarkan batasan buruh atau abort constraint dalam warna merah dan batasan modal atau capital constraint dalam warna biru. Jadi, anggaplah di kurva probabilitas produk di bawah produksi terjadi pada titik A. Baik, kita akan melihat grafiknya. Jadi, anggaplah terjadi peningkatan dalam banyak faktor buruh. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran batas buruh ke kanan. Kurva probabilitas produk dan maka produksi akan bergeser ke titik B. Produksi baju, barang yang menggunakan faktor buruh secara intensif, akan meningkatkan dari C1 ke C2. Karena produksi mobil, barang yang menggunakan faktor modal secara intensif akan menurun dari S1 ke S2. Jika banyak modal meningkat, batasan modal akan bergeser keluar sehingga mengakibatkan peningkatan produksi mobil dan penurunan produksi baju. Karena batasan buruh lebih daripada batasan modal. Mobil yaitu barang yang menggunakan modal secara intensif, sementara baju yaitu barang yang menggunakan buruh secara intensif. Secara umum, peningkatan banyak faktor suatu negara akan mengakibatkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif. Sementara output barang lain yang menggunakan faktor lain akan menurun. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini. Sekian dan terima kasih.